Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naulia dari kelas TRPLA. Di video ini saya akan membuat website dari desain Figma ini. Tapi di video ini saya akan membuat hanya 2 section ini saja. Lalu di sini saya ingin mengekspor gambar-gambarnya dulu. Di sini saya ekspor dengan tipe SVG agar tidak blur. Lalu logo untuk seperti ini juga, seperti Cisco, Sport, lalu Mikrotik, lalu logo Figma, dan juga terakhir digital. Lalu selanjutnya saya ingin mengekspor row ini. Nah, setelah itu semua gambar ini ingin saya masukkan ke dalam satu folder agar jadi satu di dalam folder seperti ini. Nah, setelah sudah saya jadikan satu di dalam folder, saya akan buat folder baru untuk project website-nya. Lalu folder aset ini saya masukkan ke dalam folder project-nya. Lalu folder project-nya saya buka di Visual Studio Code. Lalu saya buat file baru index.html untuk HTML dan juga file untuk CSS-nya. Lalu di sini saya bikin struktur dasarnya dulu, lalu saya ubah title-nya. Lalu untuk CSS-nya saya ingin taruh di bagian kanan, jadi tidak usah tutup balik folder filenya. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya saya open di browser, lalu saya akan membuat bagian untuk header-nya dulu, header segini atau kotak ini, yang atas ini. Nah, di bagian header tuh nanti saya akan membuat div lagi, tapi sebelumnya saya akan menambah fontnya dulu. Di sini saya menggunakan font Popin mengikuti yang di Figma. Lalu untuk link Popinnya saya masukkan ke dalam head HTML. Lalu saya hubungkan untuk link CSS-nya. Nah, selanjutnya saya akan membuat bagian header-nya menggunakan tag header. Nah, selanjutnya di bagian header ini saya akan membuat sebuah div. Nah, untuk div yang ini dengan nama head. Lalu di dalam head ini ada logo menggunakan image. Lalu selanjutnya saya beri alt-nya. Lalu selanjutnya saya akan membuat untuk nav-nya yang seperti tadi. Nah, di sini seperti beranda, untuk beranda. Lalu selanjutnya ada layanan portofolio, dan juga terakhir kontak. Nah, seperti ini baru HTML-nya saja. Selanjutnya saya akan membuat untuk CSS-nya. Di sini karena semua saya lihat menggunakan font Poppins, jadi saya taruh font family Poppins-nya ini di bagian body. Lalu saya akan menambahkan margin 0, padding 0, lalu box size dan border box agar mereset tampilannya jadi tidak ada margin dan juga padding. Lalu selanjutnya untuk header-nya itu saya akan menggunakan background color yang sama di Figma-nya. Lalu selanjutnya saya akan width itu
agar lebarnya full jadi 100%. Lalu ini saya akan membuat dia menjadi ke kanan kiri menggunakan display flex untuk div head-nya. Nah, untuk head ini saya menggunakan width 1000 pixel. Nah, untuk jaraknya ini 40 pixel padding topnya, lalu padding leftnya itu 156 pixel. Lalu saya kasih display flex agar bisa ke kanan kiri seperti ini. Lalu untuk jaraknya itu adalah 379 px. Jadi saya kasih gap untuk jarak 379 px. Nah, untuk seperti ini, lalu saya akan tambahkan align item center agar dia menjadi ke tengah secara vertikal. Lalu selanjutnya untuk header, native header lalu nav. Nah, di sini saya akan membuat display flex. Maaf, harus ini di UL. Nah, seperti ini. Lalu saya ingin hilangin bulat-bulatnya menggunakan style type none. Lalu untuk jaraknya itu saya kasih 40 pixel agar dia tidak terlalu mepet. Lalu ini sepertinya terlalu ke kanan, jadi padding leftnya ingin saya kurangin saja. Dan juga padding topnya agar tidak terlalu ke bawah. Seperti ini. Lalu gapnya juga saya kurangi. Lalu selanjutnya saya akan men-styling A-nya. Nah, untuk A-nya itu text separation none agar garis di bawah A-nya itu hilang. Lalu saya akan mengubah ukurannya. Nah, di sini font weight-nya 400, lalu font size-nya itu 20 pixel. Lalu saya ubah color-nya. Nah, saya copy dari Figma ini. Nah, seperti ini. Tapi kan di sini berandanya itu warnanya itu biru. Jadi saya akan menggunakan NTH Child agar hanya yang berandanya saja yang menjadi warna biru. Jadi NTH Child ini bisa digunakan ketika tag-nya kan sama nih LI semua, tapi hanya LI yang pertama saja yang ingin diubah. Jadi bisa menggunakan NTH Child. Lalu masukkan colornya. Nah, seperti ini. Lalu di beranda ini dia agak sedikit lebih tebal, jadi saya kasih font weight-nya ini saya menjadi 500. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan membuat bagian untuk yang berandanya ini. Nah, sebelumnya saya akan membuat sectionnya dulu untuk berandanya. Lalu saya kasih kelas dan ID beranda. Lalu di sini ini kan ada kanan dan kiri, jadi saya akan buat div dengan nama kanan dan kiri. Kiri ini untuk bagian teksnya ini. Nah, di sini ada button yang pertama, lalu saya kasih agar dia bisa pindah halaman ketika diklik nanti. Lalu selanjutnya saya akan berikan class untuk nanti biar bisa di styling. Lalu saya kasih H1 untuk judul ini, lalu saya paste saja dari Figma-nya teksnya. Lalu untuk ini menggunakan gambar tadi sudah saya export. Nah, di sini saya masukkan gambarnya. Selanjutnya saya beri nama class-nya lagi. Lalu selanjutnya saya akan tambahkan P untuk paragraf yang ini. Saya copy lagi dan paste di sini. Lalu untuk ini saya menggunakan div agar dia bisa menjadi kanan kiri. Nanti saya akan menggunakan display flex. Nah, seperti ini ada button dan juga ada ini A.
Nah, selanjutnya di bawah button ini ada A. Nah, selanjutnya untuk di sebelah kanan ini saya masukkan saja gambar untuk laki-lakinya. Nah, ini untuk tampilan HTML-nya. Sekarang kita akan menambahkan CSS-nya. Yang pertama itu berandanya saya akan styling. Nah, karena di sini saya ingin kanan kiri seperti ini, jadi saya akan menggunakan display flex. Nah, lalu di sini saya ingin tambahkan dulu untuk jarak-jaraknya. Nah, di sini padding top saya kasih 107 px sesuai dengan Figma. Lalu padding leftnya itu 156. Nah, selanjutnya itu ada jarak ke bawah 128. Nah, selanjutnya saya akan masukkan background color. Nah, lalu saya tambahkan display flex. Lalu ini kan ada jaraknya itu 114, jadi saya masukkan gap 114 px. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk bagian beranda. Lalu selanjutnya bagian kiri ini saya akan kasih width. Nah, seperti ini. Lalu saya akan styling buttonnya yang di bawah ini. Nah, ini saya akan styling. Di sini paddingnya itu 14 pixel dan juga 35 pixel. Lalu background colornya saya copy warnanya. Selanjutnya colornya itu white. Nah, maaf. Nanti color akan saya masukkan ke dalam A. Lalu di sini saya akan hapus dulu bordernya. Nah, karena di dalam button ini ada A, jadi kita akan masukkan colornya itu di dalam A ini. Nah, di sini saya cut, saya masukkan ke dalam A sini. Lalu text decoration-nya saya non agar tidak ada garis di bawahnya. Lalu selanjutnya saya akan memberikan font size-nya 18 pixel. Lalu font weight-nya 400. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan styling H1-nya. Di sini saya copy saja lalu tambahkan H1. Nah, di sini saya akan ubah font size-nya. Disamakan menjadi di Figma. Lalu saya ubah warnanya, color. Nah, di sini seperti ini. Tapi 30 pixel saya kurangin lagi. Nah, selanjutnya saya akan rapihkan dahulu. Nah, sepertinya ini teksnya itu akan saya kasih width, tapi tidak berfungsi, jadi saya sepertinya saya ingin tambahkan lagi font size-nya. Lalu selanjutnya itu ada untuk yang bagian kiri, untuk yang kreatifnya itu saya kasih kurangin lagi width-nya.
Nah, lalu selanjutnya saya akan men-styling untuk P ini. Nah, di sini untuk warnanya saya copy lagi. Lalu font size-nya 14 pixel. Nah, seperti ini. Lalu saya akan men-styling yang bagian bawah ini. Nah, di sini saya akan kasih display flex agar dia kanan kiri, lalu align item center agar ke tengah secara vertikal. Nah, seperti ini. Gapnya itu 63. Nah, selanjutnya saya akan styling untuk button ini. Saya kasih padding 11 pixel dan 25 pixel. Di sini saya copy dulu button, lalu padding 11 pixel dan 25 pixel. Lalu backgroundnya saya copy lagi. Nah, seperti ini. Lalu border radiusnya 5 pixel saja. Lalu saya kasih border none. Lalu saya akan ubah warna fontnya ini yang di dalam button. Saya pertamanya kasih ini saya copy dari atasnya saja. Lalu saya kasih font size dan juga font weight. Nah, sudah seperti ini. Lalu tinggal styling yang bagian A-nya. Di sini saya akan mengubah warnanya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya font size-nya ingin saya ubah juga. Dan font weight-nya. Nah, selanjutnya saya ingin kasih teks underline offset agar tidak terlalu mepet banget dengan garis underline-nya. Nah, ini sudah selesai untuk bagian berandanya. Selanjutnya kita akan membuat section yang layanan. Lalu selanjutnya ini saya akan kasih tanda dulu untuk awal dan akhirnya biar tidak bingung. Nah, sudah. Lalu saya tutup saja ini. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya akan memberikan nama class-nya itu agen. Nah, ini kan untuk class agennya ini ada div-nya yang ini tadi. Jadi saya akan membuat kontainer agen untuk div yang untuk div ininya. Lalu di sini ada teks dan juga gambarnya. Jadi saya buat div khusus teks dan juga untuk gambarnya. Nah, di dalam teks ini ada H1, lalu ada P, tag P buat paragraf, lalu ada ini div untuk tag A dan juga untuk image arrow-nya. Nah, selanjutnya sini saya copy paste teksnya dari Figma. Nah, lalu untuk gambarnya juga ini kan gambarnya ada yang di bagian atas. Nah, ini bagian atas dan juga di bagian bawah. Jadi yang bagian atas ini saya akan masukkan ke dalam satu div itu dengan nama logo. Nah, logo ini isinya 3 gambar yang tadi. Di sini image-nya saya masukkan ke dalam div grid item. Nah, ini saya paste saja.
dan ubah gambarnya. Nah, selanjutnya ini saya akan copy kode div logo ini untuk bagian yang bawah ini, digital dan Figma. Nah, sudah seperti ini untuk HTML. Lalu sekarang saya akan menambahkan CSS-nya. Nah, di sini saya kasih jarak dulu untuk ke padding leftnya 160. Lalu ini padding top, padding bottom dulu 190 pixel. Lalu background colornya itu white. Nah, seperti ini. Seharusnya ini display flag saya masukkan ke dalam kontainer agen agar dia menjadi kanan kiri. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh gapnya itu 158. Lalu selanjutnya ini jarak atasnya, margin topnya 107 pixel. Nah, seperti ini. Lalu sepertinya ini untuk ini saya akan copy saja. Lalu saya kasih width. Lalu ini untuk H1-nya ini kan ada jarak, jadi saya akan kasih margin dan paddingnya 0. Jadi biar default bawaan margin paddingnya itu tidak ada, jadi biar sejajar dengan gambar ya. Lalu saya kasih color untuk H1-nya. Lalu kasih width-nya biar sama. Lalu font weight-nya itu 600, agak bold, dia sedikit bold, semi bold. Lalu font size-nya 34 pixel. Nah, seperti ini. Nah, lalu saya akan men-styling yang paragraf ini. Saya kasih color dan juga font size-nya itu 14 pixel. Lalu untuk yang tombol ini saya copy saja. Saya kasih display flex. Lalu saya akan memberikan jarak agar dia tidak terlalu mepet banget. Nah, ini jaraknya itu 16 pixel. Lalu selanjutnya saya akan merubah warnanya yang tombol A. Lalu font size-nya itu 16 pixel. Font weight-nya itu 500. Lalu saya ingin ngasih jarak juga text underline offset, jadi biar garisnya itu nggak terlalu mepet.
Nah, selanjutnya saya akan styling untuk yang gambarnya ini. Nah, untuk width-nya itu 573 pixel. Nah, lalu ini untuk yang gambar logo akan saya buat menjadi display flex. Nah, jadi ini biar nggak terlalu mepet saya kasih gap. Jaraknya itu 29 pixel gapnya. Lalu selanjutnya ini yang div logo yang kedua ini mau saya kasih margin top biar nggak terlalu mepet menggunakan NTH Child. Nah, NTH Child yang kedua berarti yang logo div kedua. Di sini ingin saya kasih margin top. Nah, untuk jaraknya itu 19 px. Nah, seperti ini. Tapi karena ini seperti gambarnya terlalu besar, jadi saya akan kurangin width-nya. Lalu yang digital juga akan saya kurangin width-nya. Saya kurangin 20 pixel menjadi 324. Nah, ini hasil dari membuat website 2 section. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.